kayaknya nggak ada yang nurunin nih. Dia kalau nyuruh gue nurunin sih gue nggak mau, berat begini. Bener kan, nggak ada yang bongkar muat, nyuruh gue bongkar. Oh gak, gue katanya 15 dus doang. Ya 15 dus lo yang bongkar lah. Pasti nggak mau bongkar. Lo harus tambah biaya kalau bongkar, enak aja lo. Nggak mau gue. Entengnya dia bilang lah cuma 15. Gue bilang aja kita cuma antar. Enak aja. Nggak mau gue ngangkat-ngangkat. Time to deliver! Yo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel aku Ten, channel yang membahas tentang perjalanan gue sehari-hari on beat dengan Lalamove. Ya, pagi-pagi ini gue udah di depan tempat tinggal gue makan bubur. Nah, bubur nih, ya, enak buburnya. Makan dulu ya, biar isi tenaga. Habis ini kita on beat. Oke, mantep. Yo, sebelum kita lanjut, gue mau nanya deh bos subscriber gue nih. Kalian kalau makan bubur, tim diaduk atau tim tidak diaduk? Kalau gue tim diaduk ya. Ada yang tim tidak diaduk? Silahkan komen di bawah. Yui. Oke bro, gue udah di dalam mobil. Gue udah dapat orderan terjadwal yang kemarin ya, di 8 kilo 83.000, muatan 15 dus. Gue tahu nih dusnya kayak apa, gue pernah bawa. Yang di VT sebelumnya gue bilang ini orang 27 dus tapi pakainya MPV ya, terus regular lagi. Nah kalau ini masih 15 dus dan dia prioritas, dia pakainya prioritas, masih terbilang oke lah ya. 8 kilo dong pengantaran. Gue tahu ini lokasinya, jadi masih worth it lah ya, 15 dus mah. Oke, kita menuju pick up dulu. Let's go. Oke bro, gue udah sampai di lokasinya di sini. Ini tempat pabrik lakban, plastik kecil semacam itulah ya, solatif. Nah di sini. Ini gue lagi nunggu habis mobil hitam ini gue masuk. Ya. Habis mobil hitam ini gue masuk. Kita lihat ya muatan dia berapa banyak. Oke. Ya, ini lagi loading. Lihat kalau lamap yang lain nih. Baru satu trip. Baru satu. Buat penglaris nih. Kemana? Depan? Mutiara Palma. deket 3 kilo doang. Bukan ke ekspedisi nih, Bang. Kotor bro, aduh. Kemarin kotor nih. Udah cuci, kotor lagi. Cuci, kotor lagi. Itu iklannya banyak ya Lalamove. Thank you Lalamove.
Tuh. Oke, ini muatannya pas di belakang bagasi, satu full. Dia prioritas ya. Dia prioritas. Gue biarin di belakang fullin aja. Kalau lebih, baru gue minta tambah. Nah gitu caranya mainnya ya bro. Nah tengah jadi kosong. Sebenarnya bisa gue lipat, cuman biarin aja. Oke. Gue menuju lokasi. On the way. Oh iya bro, gue punya tips sedikit. Kalau lu dapat orderan Lalamove dengan harga oke, kalau bisa lu di chatnya lu tanya dulu barangnya apa, kayak gimana. Kalau sekiranya lu lihat itu barangnya kayak besi, kayak apa segala macam, lu wajib tanya beratnya berapa ya. Lu wajib tanya beratnya berapa kilo. Terus kalau misalnya sampai lokasi ternyata berbeda atau nggak sesuai sama yang dia omong, lu wajib yang namanya nego atau lu wajib yang namanya cancel ya. Lu wajib harus seperti itu. Karena apa? Kadang-kadang customer itu bilangnya A, ternyata yang mau dinaikin tuh B ya. Dan baiknya lagi ketika lu chat ya, mau di WhatsApp mau di chatnya Lalamove, baiknya lu screenshot. Kenapa? Tujuannya apa? Buat barang bukti. Lu screenshot chatnya, sama lu screenshot orderannya yang ada nomor telepon, yang ada alamat. Kenapa? Tujuannya apa? Kalau memang kita dibohongin, kita di prank atau kita di apa, kita masih bisa tahu nomornya. Satu. Kedua, kita bisa tahu alamatnya, ya kan? Ketiga, kalaupun kita di cancel dengan alasan yang kurang bagus, di cancel sama dia dengan alasan kan, ada tuh alasan bilangnya ada pilihannya kan, driver tidak mau atau apa segala macam. Kalau dia pilih yang jelek, otomatis kita kena yang namanya rating ya, rating kita turun. Nah, kenapa gue bilang lu screenshot? Buat bukti gitu loh. Nanti kalau lu mau klaim performa lu di pembatalan itu kan, nanti bisa ngeklaim tuh kalau bisa kita dibatalin. Kalau kita dibatalin dengan secara nggak bagus lah ya, kita nggak terima ya. Nah, lu bisa klaim, lu bisa tulis alasannya apa, dan lu punya foto bukti screenshot dan barang-barangnya. Jadi kalau lu itu udah komplit, nanti CS Lalamove akan yang namanya ACC, bahwa rating lu nggak akan turun gitu loh. Jangan sampai rating lu turun karena cancelan orang yang habis itu kita nggak respon, kita nggak kasih alasannya kenapa kita di cancel gitu loh. Tapi kadang-kadang ada customer juga baik, dia cancelnya dengan alasan yang bagus-bagus, jadi nggak kena performa kita ya. Itu tips dari gua hari ini. Oke, gua akan lanjut dulu, gua antar dulu biar gua bisa dapat orderan yang lain. Station bro. Oke bro, gua udah sampai di lokasinya. Ini lagi nyari alamat F628. Sebentar ya. Ini 28A. Oh ini. Oke, kita udah sampai. Gua turunin dulu ya. Oke bro, gua udah sampai di lokasi. Nah ini kayaknya nggak ada yang nurunin nih. Dia kalau nyuruh gue nurunin. Nah ini kayaknya nggak ada yang nurunin nih. Dia kalau nyuruh gue nurunin sih gue nggak mau, berat begini. 15 dus. Kan ada ongkos bongkar ya. Oke, gue tungguin dulu nih. Kalau sampai gue nurunin, gue minta tambah, nggak mau gue. Oke. Bener kan? Nggak ada yang bongkar muat. Nyuruh gue bongkar. Oh gak, gue katanya 15 dus doang. Ya 15 dus lo yang bongkar lah. Terus nggak mau bongkar. Lo harus tambah biaya kalau bongkar, enak aja lo. Nggak mau gue. Kita harus pinter bro sebagai driver bro. Kalau barangnya enteng-enteng sih gak apa-apa. Berat begini. Enak banget bayar cuman 70-80 ribu suruh gue bongkar. No, gue tidak mau diperbudak tuh. Lihat tunggu ya. Dengan entengnya dia bilang lah cuma 15. Gue bilang aja kita cuma antar. Buka aja. Nggak mau gue ngangkat-ngangkat. Tak kuat bro.
Terus kita tunggu. Oke bro, sudah selesai diturunin dan lo tahu gua nggak nurunin sama sekali, ya. Gua nggak nurunin sama sekali dan orangnya tiba-tiba datang keluar dari rumahnya nurunin. Oke, gitu bro. Gua nggak suka namanya diperbudak gitu. Gua bukan nggak ada duit, gua banyak duit. Nah lihat, dia turunin sendiri, ya. Oh, nurunin sendiri. Gua nggak mau diperbudak bro, serius. Lu jangan pikir gua nggak ada duit, gua ada duit. Gue ini bikin konten, ya, dan gue ini pengalaman gue dulu sebagai lalamove. Lu mau marah kek, mau apa, gue bodo amat, gue plototin aja sama gue tadi. Ya mungkin karena gue agak sangar kali ya. Ya makanya begitu bro. Dia kalau nggak, maksudnya gue tadi pengen bantuin, cuman tadi ada pembantunya pun kayak ogah-ogahan. Berat gak ya? Saya nggak kuat lah. Gue bukan siapa-siapa lu orang, masa suruh gue yang bongkar? Ngaco lu, ya kan? Nah terus setelah itu gue WA penerima lah, cuman dia tulisnya cuman 15. Oke, kalau lu merasa cuman 15, lu turunin sendiri. Ngapain lu nyuruhin gue turunin? Ternyata dia di dalam. Enak banget lu nyuruh-nyuruh gue. Itu tarif lalamove cuma buat ngantar, bukan buat bongkar-bongkar. Kalau bongkarnya cuma 1, 2 dus, 3 dus gak apa-apa dah. Ini sampai 15 dus, nggak mau gua. Jadi teman-teman driver gitu ya, kalau misalnya dia nggak mau bongkar, suruh dia bongkar sendiri, gitu aja. Tadi pengirimnya juga gue tegor. Next pastiin, gue bilang next pastiin kalau di lokasi nggak ada bongkar apa enggak. Gue gituin aja sama gua. Enak aja lu nyuruh-nyuruh gua, nggak mau gua. Ya teman-teman harus begitu ya. Jadi kalau misalnya, oh ya dapat dibongkar aja ntar, biaya bongkarnya berapa? Oke, berarti kita berada di jalur jasa. Dia kan pakai kita jasa, dia suruh kita turunin, berarti jasa juga dong. Ya kan, itu kan barang-barang dia. Kenapa harus kita yang repot gitu loh bro? Ya, oke. Biar kita juga ada tambahan, biar kita pun dihargai. Jangan seenak jidat aja nyuruh-nyuruh gua. Ya, oke. Stay tune, gua akan lanjut lagi. Gue lagi sambil nunggu, gue lagi di dekat Alfamart, tapi namanya bukan Alfamart nih, CJ Mart. Ya, gue nunggu dulu sebentar di sini, aus sih. Sebenarnya gue nunggu tadi agak lama di depan rumahnya. Pokoknya pengirim gue tegor, penerima juga gue tegor kan. Ya udah, gue tadi berdiri aja di belakang mobil gue liatin dia bongkar muat sendiri. Ya kayak gitu. Maksud gue tuh, lu suruh gua bongkar, ya lu setidaknya lu basa-basi lah. Ya udah Pak, nanti saya kasih sedikit ya. Gua nggak minta sampai biaya bongkar sampai 75.000, enggak. Lu tahu diri aja, gua ini lagi jual jasa. Jadi apapun jasa gua yang gua keluarkan, gua berharap dihargai, begitu loh. Jadi gue pengen teman-teman juga seperti itu. Apapun jasa yang kita keluarkan, setidaknya dihargai lah. Lu mau kasih 10.000, 20.000 nggak ada masalah sih. Maksud gue dihargai, jangan dengan kata-kata ya 15 lah, cuma 15. Ya kalau cuma 15 lu keluarin sendiri lah. Ternyata memang benar dia ada di dalam rumah. Anjrit, nyuruh gue yang keluarin dengan cuma kata-kata paling ujungnya apa, terima kasih. No way, no way, no way. Jangan bro, jangan. Kita jual jasa. Boleh kita realistis sama order yang kita ambil, cuman jangan kayak gitu juga. Yang penting kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar atau yang menjatuhkan atau yang bagaimana, karena itu mungkin akan berefek ke lalamove kalau dilaporin, ya kan? Kita nggak ada ngomong apa, kita cuma bilang ini ada yang bongkar gak? Kalau nggak ada yang bongkar, kita kena biaya bongkar. Nggak salah dong, ya kah? Itu berdasarkan pengalaman gua. Ya, yang penting kata-kata kita tidak menyinggung atau tidak membikin orang sakit hati atau kesal gitu, jadi ujung-ujungnya berantem, enggak ya, kayak gitu. Oke lah, gua mau cari orderan lain, stay tune bro. Oke bro, aduh, gua gara-gara tadi kesel yang tadi, gua jadi malas ngambil orderan tadi. Jadi gua kebanyakan nonton YouTube sama TikTokan nih. Nah ini gua udah jam 12, gua habis makan soto di daerah Pik, tapi Pik yang pinggiran ya, samping kali di sini.
dekat-dekat sini. Ini gue ada orderan ke PIK 2, ke Bukit Nirmala PIK 2, cuma bawa HPL. Nah, gue sekalian mau ke rumah yang di PIK mau ambil barang. Kebetulan banget, ya udah gue ambil aja lah. Sekarang mau ambil barang di sana, di rumah emak, ya. Udah gue pick up dulu ya. Ini harganya oke sih, 114. Bersihnya berarti sekitar 90-an kali ya, 90-an untuk 13 kilo. Ke PIK 2 juga nggak terlalu macet, jalannya juga asik-asik aja. Cuman susahnya dari sana nggak ada orderan, itu doang. Jadi kita mau nggak mau harus melimpir sedikit ke arah Cengkareng lagi, ke Kapuk atau ke Pluit. Nah, gue sih maunya sih ke Kapuk ya. Yowes, gue pick up dulu ya. Station. Ini. Nah, balik lagi sini. Susah ya. Terus obatnya dua-duanya saya bawa nih. Iya. Waduh. Nggak terlalu parah gini. Iya. Cuman ada orang di sini kan. Oh gitu. Iyalah. Kayak gini mah pakai mobil, ngeri tau Pak. Nah, kalau Serem. pertamanya itu tadi kayak gini nih, dikit doang. Nggak terlalu lah. Nah, ini kayak gini nih. Allah. Iya. Antara sini Makin parah. tali saya juga hilang. Mana? Jam. Di bawah. Oke Pak. Oke, udah diambil nih 2, 1 rusak 1 utuh. Buat konten YouTube Pak. Saya ada konten YouTube Lalamove. Oke teman-teman, gua udah ambil barangnya sama driver Lalamove motor ya. Jadi tadi katanya pertama kali dia bawa aman-aman aja. Terus sampai di jalan tuh peot, dia pecah jadinya HPL, bawa HPL. Lagian itu toko bangunan atau yang ngirim masa pakai motor segitu panjang. Nah ini nih, akhirnya jadi 2 kali kerja kan, jadi ruginya lebih banyak kan. Kadang-kadang customer begitu tuh, memaksakan sesuatu yang nggak seharusnya kita bawa gitu. Itu HPL itu gampang peot itu, jadi makanya pecah tuh. Nah, makanya gue bawa nih sekarang. Kasian kan drivernya, untung drivernya nggak dimintain ganti rugi. Kalau dimintain ganti rugi, nyapin aja udah. Ya, untuk teman-teman kalau emang nggak bisa atau overload, kalau emang sekiranya berbahaya buat teman-teman nih, teman-teman Lalamove motor, dipikir-pikir ya. Karena kita kan kadang kita kagak tahu nih customer yang pesen kek, yang penerima kek. Kadang-kadang ada customer yang karakternya ngeselin, nyolot. Jadi mendingan daripada kita bermasalah di akhirnya malah kita nggak dapat apa-apa, baiknya sih di cancel aja ya. Saran aja sih buat teman-teman, buat jaga-jaga aja ya. Oke lah, gua antar dulu. Station bro, station. Oke, udah sampai ya di Bukit Nirmala. Itu yang masih bagus, yang ini udah pecah nih. Nah kayak gini nih, dia soalnya gampang peot banget. Tadi bawanya pakai motor, wow, ya hancur. Oke, stay tune. Oh bro, gue udah kembali lagi ke PIK samping kali. Sudah kembali lagi ke sini karena tadi perjalanannya nggak jauh. Gue juga tadi udah ambil barang ke rumah juga, rumah nyokap mak. Nah di sini gue baru aja dapat orderan baru aja beli kopi jago. Nah kan, kopi jago lagi. Nah mana nih, ada gak nih bagian marketing kopi jago, endorse dong. Kopi jago enak sih bro, murmer di mana-mana ada ya. Gue juga lagi nyari orderan nih,
Tapi kayaknya hari ini gue nggak banyak ambil orderan karena agak sore nanti gue mau bawa anak gue yang bayi untuk vaksin BCG, vaksin yang sebulan. Karena dokter anaknya ada dari sore sampai jam berapa doang gitu. Jadi kayaknya hari ini gue nggak terlalu lama sih. Cuman kalau ada yang bagus ya ayo sikat. Tinggal pulang aja kan. Ini apa nih, Kemandoran? Oh enggak lah, udah deket aja. Ya, stay tune ya bro. Tunggu gue dapat orderan lagi. Gue kayaknya beberapa hari ini agak susah untuk fokus kejar target ya. Karena ada kerjaan lain, ada urusan lain. Tapi nggak apa-apa, gue akan tetap bikin VT untuk konten-konten YouTube dan untuk bikin sharing-sharing tentang tips dan triknya aja ya. Oke, stay tune bro, stay tune di channel Akuten dan didukung oleh Kopi Jago. Yo. Setelah sekian lama menunggu nonton YouTube, nonton video Netflix, gue baru dapat orderan 45.500, pengantaran cuma 1,1 kilo. Gue tahu ini barangnya apa, tinta dalam kardus. Kayaknya habis ini gue off, selesai. Udah cukup 200.000 aja ya. Habis itu gue mau pulang, mau bawa bayi untuk disuntik 1 bulan vaksin ya. Gua pick up dulu ya barangnya ya, soalnya deket banget ini, nganternya cuma 1 kilo doang ya. Dibuang sayang kalau kata Lala Move Innova ya. Yo let's go. Udah di pick up barangnya ini. Berapa banyak ya? Ini 15.000 ya Pak. Oke. Ini barang-barangnya. Ekspedisinya lagi menurunin ya, gantian. Cuma 1,1 kilo selesai. Habis ini gue pulang deh. Paling habis ini gue closing. Udah dipanggil sama customer Lala Move VIP. Yowes. Oke bro semua, sorry hari kali ini, di video kali ini gue nggak terlalu panjang. Gue nggak terlalu banyak ambil orderan. Satu, moodnya udah jelek duluan tadi pagi. Kedua, ada yang kerjain. Aduh, beberapa hari ini agak banyak yang harus dikerjain ini bro. Ketiga, anak gue yang kedua ini mau divaksin. Udah janjian sama dokter anak jam sore, jam 5:30, jam 6. Jadi gue harus pulang sekarang. Sekarang udah jam 4:48. Pemasukan gue hari ini cuman 200.000 kayaknya deh. 194 ya. Karena gue nggak terlalu fokus juga tadi, cuman nganternya sini-sini aja, ke sini, ke pick, udah ke sini lagi, selesai. Sebentar aja udah dapat 200.000. Apa-apa lah ya, maklum ya. Oke lah, gue sampai sini aja. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini dan subscribe channel ini. Thank you. Di next video gue akan on beat lagi dengan pastinya dengan orderan-orderan yang kita tidak tahu seperti apa, dan kemungkinan bakal lebih seru lagi, dan gue akan sharing beberapa tips dan triknya. Oke, sampai sini dulu ya. Thank you teman-teman, bye.